Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafhaldi Mutakin. Perkenalkan, nama saya Rifkal Rahman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Keiko Alvarez Akbar. Perkenalkan, nama saya Akbar Hakim. Di sini kami akan melakukan praktikum tentang perpindahan kalor dengan menggunakan nasi yang dimasak dengan kukusan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencuci beras sampai bersih minimal 3 kali. Seperti ini. Bisa ini kan. Habis itu ditiris lagi, dibuang air yang kotor tadi. Nah, kita cuci lagi. Cuci lagi, ini yang kedua. Tiriskan lagi. Nah, ini yang terakhir, itu yang ketiga kali. Isi lagi, bersihkan lagi. Dan tiriskan lagi. Step 1 sudah selesai. Langkah kedua, kita isi beras dengan air kira-kira 1 garis jari. Setelah air sudah diisi, kita aron di atas kompor menggunakan api kecil sampai air yang berada di sini habis dan kering. Proses pengaronan, jangan lupa untuk mengaduk air yang berada dalam panci sampai kering. Setelah air yang berada di dalam panci sudah kering, beras sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kukusan. Ketiga, kita pertama-tama siapkan kukusan, lalu kita isi air ke dalam kukusan secukupnya. Mengisi panci dengan air, selanjutnya kita akan meletakkan kukusan di atas panci. Oke, setelah meletakkan kukusan di atas panci, langkah selanjutnya kita akan memanaskan air hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan beras yang sudah diaron tadi ke atas kukusan. Setelah dimasukkan, ratakan beras-beras yang tadi ke atas permukaan kukusannya. Setelah merata, kemudian kita tutup dan kita tunggu selama beberapa saat. Setelah menunggu kurang lebih 50 menit, nasi pun siap untuk disantap. Pertama-tama, proses perpindahan kalor. Proses perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor dengan perantara tanpa disertai adanya perpindahan zat-zat perantara tersebut. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Sedangkan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara, biasanya disertai cahaya. Bagaimana nasi yang berada dalam kukusan itu bisa matang? Jika dilihat secara fisika, nasi yang berada di dalam kukusan itu dapat matang dikarenakan menerima panas atau kalor yang berasal dari air pada dasar panci yang mendidih kemudian menguap. Air yang berada di dasar panci itu menerima kalor dari api kompor melalui perantara panci. Setelah menerima kalor, suhu air perlahan naik sampai melebihi titik didih air itu sendiri atau 100 derajat Celcius. Setelah melewati titik didihnya, air yang tadinya berbentuk zat cair atau fluida
berubah menjadi uap air atau gas. Hal ini bisa terjadi dikarenakan panas yang berasal dari api kompor itu membuat pergerakan molekul air menjadi sangat cepat sehingga menyebabkan terjadinya perubahan fase zat tersebut. Dikarenakan massa jenis uap air itu lebih kecil dibandingkan air, jadi molekul air yang berada dasar panci tadi bergerak ke atas dalam bentuk uap air, gas atau gelembung. Uap air ini bergerak ke atas melalui lubang-lubang kecil pada kukusan, kemudian beras yang ada di kukusan menyerap panas dari uap air tadi sehingga nasi menjadi matang. Jadi itulah tata cara memasak nasi menggunakan kukusan beserta penjelasannya secara fisika. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.